Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 996 akhirnya telah keluar. Semakin dekat saja kita dengan One Piece chapter 1000. Sungguh, keseruan manga ini pasti tidak akan ada hentinya. Dan hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai teori review mengenai One Piece chapter 996. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cover chapter kali ini masih menggambarkan gambar yang diminta oleh pembaca pada Eiichiro Oda. Di sana, menggambarkan si janggut hitam Kurohige sedang menyikat giginya dengan seekor kuda Nil. Panel pertama masih menggambarkan kekacauan yang terjadi di Pulau Onigashima karena kedatangan Otama. Di sana terlihat Otama dengan Komachio-nya berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp. Kondisi Usopp terlihat terluka parah dan hampir kehilangan kesadarannya. Ketika melihat hal ini, kami jadi teringat detik-detik terakhir Usopp diangkat menjadi God Usopp. Dan di sini juga akhirnya diketahui bagaimana caranya Otama datang ke Pulau Onigashima, yaitu dengan cara menyelinap ke kapal musuh. Hebat juga Otama ini bisa menyembunyikan binatang-binatang buasnya itu tanpa ketahuan di kapal musuh. Kemudian, selanjutnya binatang lain yaitu monyet yang dibawa oleh Otama mengebaskan pedangnya ke arah Pejuan. Sungguh keren juga kelakuan bocil Otama ini. Lalu panel selanjutnya menunjukkan si cantik Yamato yang sedang kewalahan melawan banyaknya pasukan armor Sasaki. Shinobu yang melihat Yamato mulai kewalahan meminta Yamato untuk menghentikan aksinya. Namun, Yamato dengan tegas menolak untuk melakukannya. Kemudian, ketika Sasaki berbincang dengan Yamato dan menyerungkan pedang Sasaki, di sana terjadi hal aneh, yaitu sesaat Yamato menunjukkan perubahan pada giginya yang terlihat menjadi runcing. Melihat hal ini, Sasaki pun merasa terkejut. Kemudian tiba-tiba datanglah Franky Shogun yang sedang dikejar oleh salah satu number, yaitu Hacha. Lalu Yamato yang ditunjukkan pada panel selanjutnya telah terlihat kembali dalam kondisi normal. Entah perubahan apa yang ada pada diri Yamato ini. Di sana Yamato sepertinya telah mengenali Franky. Bahkan Yamato mengetahui harga buronan Franky. Melihat hal ini, sepertinya Yamato sudah sedikit banyak tahu informasi tentang dunia luar, khususnya informasi tentang bajak laut topi jerami. Lalu, Hacha yang sudah geram pada Franky pun mengayunkan gadanya dan memukul ke arah lantai, yang menghasilkan lantainya berlubang. Dari lubang itu, Yamato, Shinobu, dan Momonosuke pun berniat untuk menyelamatkan diri. Dan di sini kejadian epik pun terjadi, yaitu Yamato dalam keadaan terjatuh ternyata bisa melancarkan serangan dengan gadanya. Yang hal itu membuat tumbang number Hacha tersebut. Tentu saja Franky dan Sasaki pun terkejut melihat kehebatan Yamato ini. Kemudian sambil berlari membawa Momonosuke dan Shinobu, Yamato berkata bahwa Momonosuke harus selamat karena Momonosuke lah yang akan memimpin dunia ini menuju fajar. Perkataan Yamato ini sudah kayak bajak laut veteran saja. Mungkin pengetahuan Yamato ini dipengaruhi oleh buku harian Oden yang ia baca. Kemudian di dalam kastil lantai B2 terlihat Law sedang melawan anak buah Kaido. Di sana juga diceritakan bahwa Law telah bercerita kepada Robin bahwa dia adalah salah satu orang yang berbargadi. Di sana Robin mengatakan bahwa untuk mengetahui tentang di ini, satu-satunya cara adalah dengan mengikuti Road Poneglyph. Terlihat di sana, di hadapan Law ada sebuah batu Poneglyph. Namun, batu tersebut bukanlah merupakan Road Poneglyph. Pada panel ini pun menjadi terlihat jelas bahwa tujuan seorang Trafalgar di Waterloo adalah untuk menemukan arti dari takdir yang terkutuk atas dirinya. Lalu, panel berpindah lagi ke lantai 3. Di sana terlihat duo supernova dalam satu bajak laut, yaitu Kid dan Killer sedang melawan para anak buah Kaido. Sepertinya mereka berdua ini sedang merencanakan sesuatu untuk pembalasan dendamnya kepada Kaido. Kemudian panel berpindah lagi menuju ke atas Pulau Onigashima. Di sana terlihat Kaido sedang mengajar habis-habisan para sarung pedang merah.
Oda di sini menggambar aksi Kaido yang brutal ini tanpa teks apapun. Yang terlihat hanya ekspresi Kaido yang marah saja. Kemudian, panel selanjutnya memperlihatkan Big Mom yang sebelumnya telah kabur dari Marco. Big Mom menghampiri Chopper dan lain-lain yang ada di sana. Namun Big Mom berkata bahwa, "Tidak usah takut, aku ada urusan penting. Aku akan pergi ke tempat Kaido." Sebenarnya apakah yang ingin Big Mom lakukan sampai sebegitu buru-burunya? Lalu, di tempat Luffy, Jinbei dan Sanji, di sana mereka masih berupaya untuk mencapai tempat Kaido berada. Dan tiba-tiba, Sanji mendengar suara seseorang. Dan ekspresi selanjutnya yang ditunjukkan oleh Sanji layaknya seseorang yang telah tersengat aliran listrik. Dalam balon teksnya yang terlihat, sepertinya orang yang mengatakan ini adalah orang yang periang dan memiliki ciri tertawa nufufufufu. One Piece chapter 996 selesai di sini. Dan One Piece minggu depan tidak libur. Chapter ini menjadi chapter yang benar-benar gila. Sesuai judulnya, yakni Pulau Orang-Orang Terkuat. Dalam chapter ini kita diberitahu tentang mereka. Entah itu dari protagonis ataupun antagonis yang memiliki kemampuan di luar nalar. Sangat jarang sekali Eiichiro Oda memberikan sebuah chapter yang mana memberikan kita banyak sekali hal untuk didiskusikan. Dari chapter ini, kita benar-benar melihat bagaimana Otama secara heroik menyelamatkan Nami dan Usopp. Seorang bajak laut yang berkeliling dan melawan banyak musuh diselamatkan oleh bocah seukuran Otama. Melihat bagaimana Usopp serta Nami yang sekarang kabur dari Page One serta Ulti, kami merasa bahwa pertarungan mereka tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Di waktu sekarang, kami menganggap bahwa Usopp maupun Nami masih berada di level yang berbeda dibandingkan Page One serta Ulti. Sang babun di sini disuruh oleh Otama untuk menahan dua Tobiropo selama 3 menit. Dan kita semua tahu, sang babun tidak terlalu kuat. Ya, mari kita berdoa saja agar sang babun bisa menahan Page One serta Ulti selama 3 menit. Teori tentang Usopp yang akan menggunakan Kibi Dango milik Otama pada Tobiropo juga sepertinya menjadi hal yang sulit untuk terjadi. Dengan adanya Kibi Dango milik Otama itu, sepertinya kita terlalu meremehkan musuh dan menganggap enteng bahwa Kibi Dango milik Otama bisa membereskan itu semua. Padahal, Usopp pada chapter sebelumnya diperlihatkan hanya mampu beberapa kali menembak ulti. Dan setelah itu, ulti langsung mendekat. Dan kemudian ulti langsung mengajar Usopp. Pertarungan jarak dekat bagi Usopp memang merepotkan. Namun, jika memang Usopp adalah sniper yang merepotkan, kami pikir mau tidak mau Usopp harus berhadapan dengan mereka dalam jarak dekat. Karena musuh saat ini kebanyakan adalah petarung jarak dekat. Ya mungkin beberapa dari kita berpikir Usopp bisa saja menyerang dan kabur. Tapi kita sudah melihat itu pada chapter ketika Usopp dan Nami menantang Page One serta Ulti. Mereka kabur lalu dikejar. Dan apa yang terjadi? Kedua Tobiropo tersebut mampu mengejar Usopp dan Nami. Teruntuk Yamato, dalam posisi ini Yamato memiliki perawakan yang benar-benar gila. Ia menerima serangan meriam musuh menggunakan tubuhnya. Ya, sebetulnya ini tidaklah aneh. Mengingat ia memiliki darah dari ayahnya, yang mana ayahnya sangat sulit untuk dilukai. Scene paling menarik dari Yamato adalah ketika kita melihat Yamato yang sepertinya mencoba untuk berubah wujud, yang mana baru giginya saja yang berubah itu sudah membuat Sasaki seperti terkejut. Entah itu terkejut karena ketakutan atau terkejut karena apa. Namun dalam pandangan kami, Yamato akan sangat mengerikan jika ia serius untuk melawan musuhnya. Sejauh dari cerita berlangsung, Yamato berhasil menumbangkan ulti dalam sekali pukul. Dan ia juga berhasil menumbangkan Hacha dalam sekali pukul. Perlu diketahui, serangan Yamato pada Hacha itu serangan yang dilancarkan ketika Yamato sedang mencoba untuk kabur, yang artinya Yamato menyerang di waktu senggang. Dan ketika Luffy melawan Number beberapa waktu yang lalu, Luffy harus mengeluarkan teknik Gearfall. Benar-benar sebuah teknik yang serius. Dan sepertinya Yamato setara dengan komandan bajak laut Kaido. Teruntuk buah setan Zoan apa yang dimiliki oleh Yamato, beberapa orang berpendapat bahwa Yamato adalah Zoan Naga. Namun, apakah benar begitu? Dalam benak kami, sudah terlalu banyak Zoan Naga dalam cerita ini.
Jika Yamato juga adalah Zoan Naga, sepertinya ia akan mencuri panggung milik Momonosuke juga. Mengingat banyak orang berpendapat bahwa Momonosuke akan berperan penting dalam perang ini. Ya, sebetulnya kami tidak terlalu berharap banyak pada bocah yang satu ini. Tapi mari kita lihat saja. Sekarang kita kembali. Bajak laut Kaido merupakan bajak laut yang benar-benar identik dengan buah setan Zoan. Kami ulangi, bajak laut Kaido benar-benar identik dengan buah setan Zoan. Sehingga menurut kami, dalam cerita yang berkaitan dengan bajak laut Kaido ini, Eiichiro Oda akan memberikan kita kekuatan terbaik dari buah setan Zoan yang ada. Ketika kita memiliki karakter yang benar-benar signifikan perannya dalam cerita, biasanya Eiichiro Oda akan memberikan buah setan yang benar-benar ikonik. Buah setan yang mudah diingat, sebagaimana kita melihat Kaido. Kaido memiliki peran yang benar-benar besar dalam cerita ini, khususnya dalam arc Wano Kuni. Dan menurut kami, adanya karakter Kaido ini sudah menggambarkan buah mythical Zoan, yakni naga biru miliknya. Dan pendapat kami, Yamato tidak akan mendapatkan buah setan mythical Zoan lagi. Dengan karakter yang benar-benar spesifik dan benar-benar berpengaruh dalam cerita sekarang, Eiichiro Oda sepertinya akan memberikan buah setan paling ikonik dalam kategorinya. Jika ayahnya memiliki buah setan naga yang mana merupakan buah setan mythical Zoan paling ikonik dan memorable, maka kami pikir Yamato akan memiliki buah setan hewan kuno yang paling ikonik dan memorable. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tyrannosaurus Rex, atau biasa kita kenal sebagai T-Rex. Yap, jika kita membicarakan hewan di zaman purba, kita semua pasti tahu dengan hewan yang satu ini. Ia benar-benar terkenal. Ada banyak sekali film, novel ataupun film yang mengangkat hewan T-Rex. Dan T-Rex diketahui merupakan hewan purba yang sangat berbahaya. Dibandingkan hewan purba milik King, Page One dan Ulti, hewan T-Rex sudah lebih dikenal oleh banyak orang. Sehingga orang awam yang jarang membaca buku tentang hewan kuno pun sepertinya kenal dengan T-Rex. Oh iya, sebetulnya Kaido belum dikonfirmasi sebagai pemakan buah setan atau bukan. Tapi dengan cerita yang sudah sejauh ini dan dari Fever Card Databook tentang Kaido, kami berkesimpulan sepertinya Kaido adalah pemakan buah setan. Sekarang Yamato, Momonosuke dan Shinobu telah kabur dan Franky ada di sana untuk berhadapan dengan Sasaki. Dengan tubuh Sasaki dan Franky tersebut, sebenarnya mereka agak cocok. Kami pikir Franky tidak akan jauh berbeda nasibnya dengan Nami maupun Usopp. Ia akan babak belur di tangan Sasaki. Dalam chapter ini, semua orang terlihat benar-benar serius, terutama dari sisi antagonis. Big Mom ia terbang untuk menemui Kaido, yang mana ia bilang bahwa ia memiliki urusan yang lebih penting dibandingkan untuk menghadapi para kecoa yang ada di bawah. Kaido berhasil menumbangkan seluruh Akazaya. Kyoshiro sempat menusuk Kaido, namun dengan satu hantaman Kaido berhasil menumbangkan Kyoshiro. Dari sini sebenarnya kita diperlihatkan arti dari perkataan Law pada saat arc Tang Hazard, bahwa ada dua cara jika kau ingin hidup di dunia baru. Yang pertama adalah menjadi kru salah satu Yonko dan berlindung di bawah nama mereka. Atau yang kedua, menumbangkan salah satu Yonko. Tentu pilihan pertama menjadi pilihan pengecut. Namun pilihan kedua sama saja seperti pilihan untuk bunuh diri. Sesuai dengan judul chapternya, Pulau Orang-Orang Terkuat, kita diberitahu bagaimana kekuatan dari seorang Yonko. Seorang Yonko jika serius tidak butuh waktu banyak untuk menumbangkan Akazaya. Bahkan sebelum Luffy mencapai level 3, Yonko sudah berhasil menumbangkan pengikut Oden. Maksud kami, apakah Nakama benar-benar sadar kekuatan dari Yonko ini? Dari chapter ini, sebenarnya terlihat lebih jelas bagaimana penyerangan festival api akan gagal. Ya, kami dalam review chapter beberapa chapter yang lalu, yang mungkin sudah belasan atau bahkan puluhan, entahlah, kami lupa. Intinya di thumbnail yang Marco terbang itu, kami mengatakan bahwa penyerangan di Onigashima akan gagal, yang mana nanti akan menimbulkan perang kedua. Dari chapter ini saja kita sudah melihat Usopp dan Nami yang benar-benar jauh perbedaan kekuatannya dengan Tobiropo. Dan kita juga melihat Kaido yang berhasil menumbangkan 9 sarung pedang merah. Eustace Kid dalam chapter ini satu langkah lebih maju dibandingkan dengan Luffy.
ada kata-kata yang menarik di sini, yakni Killer berkata bahwa musuhnya adalah bajak laut terkuat di dunia. Lalu Kid menjawab, "Ya, kau benar juga." Hoho, mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa bajak laut Kaido merupakan bajak laut terkuat. Tapi sepertinya memang ada benarnya perkataan Killer ini. Karena dibanding supernova yang ada, dibanding dengan Luffy, bajak laut Kid merupakan bajak laut yang paling berpengalaman. Bajak laut Kid pernah membuat onar pada bajak laut Shanks, Big Mom dan juga bajak laut Kaido. 3 dari 4 Yonko sudah mereka rasakan sendiri. Dan ketika Kid rapat dengan Apu serta Hawkins di masa lalu, Killer berkata bahwa mereka akan mengincar Akagami no Shanks karena mereka menganggap bahwa Shanks adalah yang paling lemah. Dan sebenarnya perkataan Killer ini berdasarkan bukti pengetahuan dan bukti yang sudah mereka rasakan. Mereka melontarkan keputusan dengan pemikiran yang matang. Dan kita harus mengapresiasi Eustace Kid. Ia masih hidup meskipun telah membuat onar di 3 Yonko yang berbeda. Ada kemungkinan ia akan sampai ke atap terlebih dahulu dibandingkan Luffy maupun Law. Dan lagi-lagi, sebetulnya kami tidak terlalu berharap banyak pada supernova. Jangankan 3 supernova, 9 Akazaya saja ditumbangkan oleh Kaido dalam waktu yang ya bisa kita hitung sebetulnya. Yakni pada chapter 994, ketika Kaido serius menghadapi Akazaya. Waktu itu Luffy baru sampai di kastil lantai 1. Yang mana di chapter sekarang, Luffy baru sampai di lantai 2. Dari informasi tersebut bisa nakama simpulkan sendiri berapa cepat waktu yang dibutuhkan Kaido untuk menumbangkan Akazaya. Teruntuk Trafalgar Law, ia sekarang sedang mencari Road Poneglyph. Namun ia baru menemukan Poneglyph. Kami pikir Poneglyph yang Law temukan adalah Poneglyph yang berkaitan dengan senjata kuno. Poneglyph ini mungkin berkaitan dengan senjata kuno yang coba Kaido dan Big Mom dapatkan. Ya, dari chapter ini kami benar-benar membuka mata bahwa dalam perang Onigashima tidak ada kesempatan bagi para protagonis untuk memenangkan peperangan. Anggaplah hanya trio Kapten Supernova yang dapat melawan Kaido serta Big Mom sekarang. Ditambah Jinbe, Sanji, serta Killer jika mereka bisa ikut sampai ke atas. Total ada 6 karakter. Dan ingatlah, setelah tumbangnya Akazaya, harapan sekarang hanya ada pada kru bajak laut ini. Dan kru bajak laut ini masih kerepotan di lantai dasar. Para kru baru melawan bajak laut Kaido. Itu pun Queen serta King belum terlalu turun tangan. Husu juga belum terlalu ikut andil dalam perang ini. Ditambah anak-anak Big Mom juga belum turun tangan dalam chapter ini. Kita sepertinya jangan terlalu berharap banyak untuk Zoro yang bisa sampai ke atas. Mengingat masalah yang ia hadapi di lantai dasar juga masih terlalu banyak. Marco sebagai karakter kuat dan juga kita juluki sebagai The King of Support, sepertinya akan keteteran mensupport bajak laut berpangkat epic ini. Mengingat yang mereka tahu hanyalah Ban Aldos. Haha. Yap, chapter 996 ini membuka mata kami untuk mengatakan akan terjadi kekalahan jilid 2 dalam arc Wano Kuni ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.